Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Malam ini ya agendanya masih sama ya, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua dan sengaja aku pilihin yang paling gampang untuk aku jawab, yang paling mudah untuk aku bisa menjelaskan, kalian juga mudah untuk mencerna dan yang pasti kalian mudah untuk mempraktekannya. Jadi digoleki sing gampang-gampang dhisik ya. Oke, aku baca contekannya dulu. Kenapa kita harus melakukan kebaikan setiap hari? Kalau aku sih udah diajarkan sejak kecil, udah diteladankan sejak kecil oleh almarhum bapakku dan almarhumah ibuku. Jadi kalau dulu itu bapakku itu selalu mengajarkan ya, sedikit cerita nih ya. Bapakku itu selalu mengajarkan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu selalu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai benar-benar nancep di alam bawah sadarku. Sampai pada satu titik ketika aku berada di kebangkrutan dan di mana di situ aku membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tanpa aku sadari, aku tidak mempunyai ilmu, jadi aku tidak mempunyai basic ilmu untuk menengadahkan tangan kepada orang lain. Karena dari kecil itu udah didoktrin tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Sehingga pada saat aku jatuh, ini perkara sepele ya, ketika ditraktir sama temanku ngopi di ya salah satu tempat ngopi yang ngehits ya. Biasanya aku ngumpul sama teman-temanku di situ dan aku sering bayarin mereka tuh ya karena kebiasaan begitu dan ada duit juga gitu. Nah pada satu titik aku sudah tidak punya mobil, aku sudah tidak punya duit, jadi aku dijemput lah sama temanku ke rumah. Maksud temanku baik, diajak untuk refreshing biar nggak terlalu pening dengan permasalahan gitu. Apalagi kita biasanya rutin ketemuan kan. Jadi aku dijemput di rumah, habis itu diajak ngopi di tempat biasa kita ngopi dan aku dibayari. Setelah aku dibayari, pulangnya aku di drop lagi sama temanku. Di situ egoku sangat tersentil. Jadi ada perlawanan di dalam diriku. Harusnya tidak begini. Jadi rasanya sakit sekali ketika aku dibayari ngopi. Jadi untuk secangkir kopi aja aku harus dibayari gitu. Itu rasanya sakit sekali dan aku tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Ya makin ngedrop lah aku dan hampir depresi juga sih pada saat itu ya. Untung aku dijamah sama Tuhan, diberikan jalan penyelamatan. Ibuku juga begitu. Beliau selalu mengajarkan setiap hari itu jangan lupa untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Jadi itu diwajibkan, lakukan kebaikan kepada orang lain sekecil apapun itu bentuknya. Tapi ibuku tidak mengajarkan untuk ya melakukan kebaikan dengan senyum ya. Kalau kalau di luaran itu ya senyum itu adalah ibadah ya wes, senyum aja sebanyak-banyaknya. Ibuku tidak mengajarkan itu. Ya senyum itu keharusan lah untuk menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Tapi ibuku mengharuskan harus wajib itu melakukan kebaikan untuk orang lain. Setiap hari itu tidak boleh luput dan tidak boleh lupa. Itu yang dibiasakan di keluargaku. Jadi itu yang diteladankan. Jadi sudah sangat nancep ya di kepala, sudah sangat nancep di memori dan akhirnya itu menjadi habit sampai sekarang. Nah, kenapa kok kita itu harus melakukan banyak kebaikan? Atau kalau di keluarga aku setiap hari itu wajib melakukan kebaikan kepada orang lain gitu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi diwajibkan untuk melakukan
sesuatu diwajibkan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain gitu. Karena keyakinanku begini, dan akhirnya jadi keyakinanku ya, manusia itu seolah-olah kita itu bisa memanfaatkan, mengambil manfaat dari alam semesta sebanyak-banyaknya. Padahal menurut keyakinanku juga, sejatinya itu nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua itu harus bayar pada waktunya. Pilihannya hanya dua, mau prabayar atau pasca bayar. Tapi tetap harus bayar gitu. Apapun itu yang kita lakukan, tetap nanti itu akan ada proses pembayaran. Jadi nggak ada yang gratis. Seolah-olah gratis, ternyata nggak ada yang gratis. Kalau kita melempar satu genggam ke semesta, ini bahasaku ya, ini bahasaku. Kalau kita melempar satu genggam ke semesta, itu sebenarnya yang kita bisa manfaatkan ya, kita bisa ambil manfaat dari semesta itu ya satu genggam. Kalau misalnya kita ngelemparnya satu genggam dan kita mengambil manfaatnya 4 genggam atau 5 genggam mungkin, ya akhirnya yang 4 genggam itu akan menjadi hutang dan kita harus membayar pada suatu saat nanti dengan cara apapun dan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka gitu. Itu keyakinanku dan aku sudah melewati fase itu. Makanya supaya aman, kita lempar 2 genggam, ya kita ambil manfaatnya 1 genggam aja. Yang 1 genggam itu sebagai saving ya, sebagai tabungan. Terus begitu. Sampai pada suatu titik ketika kita itu berada dalam kondisi di mana kita harus mengambil manfaat lebih banyak dari alam semesta. Tabungannya kita wis akeh gitu. Jadi nggak sampai minus gitu. Nggak perlu punya hutang kepada semesta yang dimana suatu saat nanti kita harus balikin juga, harus bayar juga. Bahkan terkadang itu iso lengkap sak bunga-bunga itu harus kita bayar. Itu yang aku alami ya. Makanya aku selalu bilang lakukan kebaikan. Sebanyak mungkin lakukan kebaikan. Caranya gimana? Aku selalu melakukan dengan cara-cara yang sederhana, simpel-simpel aja. Misal nih ya, aku beli barang dari temanku, ya, atau aku beli barang dari orang lain lah, gitu. Harganya itu 1.200, ya, per biji 1.200. Itu biasanya aku kasih lebih, aku bayar 1.500 dan aku nggak minta kembalian. Atau kalau misalnya aku naik Gokar, naik Gojek, jadi ngiklan ini ya. Jadi ngiklan nggak apa-apa lah. Aku selalu kasih lebih. Jadi misalnya bayarnya 17.500, ya udah aku kasih uang 20.000 dan nggak perlu kasih kembalian. Ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Atau kalau di studio itu kan sering ada orang jualan tuh, ada yang jualan kerupuk, biasanya ibu-ibu itu yang digendong di belakang itu, jual kerupuk, jual keripik, peyek, ya semacam-macam gitu. Taruhlah aku nggak suka, taruhlah aku nggak pernah makan, tapi kalau mereka datang menawarkan, aku selalu beli. Walaupun nanti aku bagikan ke tetanggaku, samping rumah, depan rumah, aku nggak makan, tapi tetap aku beli. Terus ada geduk lindri lah, apa itu klepon, orang jual klepon dan segala macam. Taruhlah aku nggak makan, kalau mereka lewat aku beli dan aku bagikan ke orang-orang di sekitarku. Ya itu cara-cara sederhana ya, cara-cara sederhana yang tidak membutuhkan effort besar, tidak membutuhkan biaya besar. Tapi bukan seberapa besar yang kita keluarkan, tapi niat kita ketika kita meniatkan untuk konsisten melakukan kebaikan dengan cara-cara yang sederhana. Itu sih yang paling penting. Bukan besarnya,
tapi konsistensinya itu kalau menurutku. Jadi seolah-olah manusia itu, aku ulang ya, seolah-olah manusia itu mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengambil dari alam sebanyak-banyaknya. Aku garis bawahi di sini, aku highlight, sebenarnya enggak loh teman-teman, tidak begitu. Jadi tergantung berapa yang kita lempar ke semesta. Kalau kita ngelempar satu genggam, ya kita hanya punya hak untuk memanfaatkan sebanyak satu genggam. Kalau kita lempar 5 genggam, ya kita punya hak untuk memanfaatkan sebanyak 5 genggam. Tapi kalau misalnya ngelemparnya 1 dan ambil manfaatnya 5, ya siap-siap aja. Suatu saat pasti akan dipaksa untuk bayar hutang 4 genggam. Dengan cara apapun, dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Itu sih menurutku ya. Semoga jawaban dariku memuaskan kalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Rahayu. Dadah.